Bonjour mes amis. Nah, buat kali ini video yang pasti kamu tunggu-tunggu. Soal kerja di Kanada, karena aku hampir 4 tahun kerja di Kanada ini. Oke, dan banyak banget yang nanyain berapa gaji di Kanada. Jadi, gaji di Kanada itu untuk yang part-time ya. Kalau di tahun 2025 yang baru ini adalah sekitar 17,70 Canadian dollar. Dan untuk yang part-time sendiri itu bisa 18, 20, 21. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah tergantung pekerjaannya apa, di mana kamu tinggal, provinsi apa. Kenapa itu sangat berpengaruh? Soalnya semakin kamu tinggal di provinsi yang mahal kayak di British Columbia ataupun Ontario, itu juga berpengaruh sama gaji kamu karena gajinya semakin tinggi. Tapi ketika kamu tinggal di provinsi seperti Quebec, itu gajinya nggak sampai 17, bisa sekitar 16, 15. Dan juga tergantung di sektor mana kamu bekerja, apakah di restoran, apakah di sektor infrastruktur, apakah di pekerjaan formal, itu semua sangat berpengaruh. Nah, untuk yang baru mulai mungkin bisa mendapatkan gaji minimal atau minimum wage 17,70. Dan rata-rata untuk student itu kebanyakan kerjanya kalau sekarang maksimal 20 jam per minggu. Jadi 20 jam per minggu itu bisa 2 hari, 3 hari tergantung di tempat kamu ngasih kerjanya itu berapa hari. Kalau dari pengalaman aku dulu waktu jadi student itu sekitar 3 harian gitu. Nah, kalau untuk full time itu 40 jam per minggu. Bisa lebih. Dan kalau ada lembur, artinya perusahaan itu wajib banget untuk bayar lembur kamu. Jadi, jangan khawatir soal kamu kerja berlebihan karena itu bakalan dapet juga kok uang insentif. Dan kalau aku di sini, aku suka banget yang namanya kerja terus dapat cuti liburan dan kita juga dapat bayaran ketika kita liburan. Jadi itu enaknya. Dan kadang mereka ngasihnya bisa tiap paycheck. Paycheck itu adalah gaji. Jadi gimana? Udah tertarik mau kerja di Kanada? Tapi yang perlu aku jelasin di sini, minusnya itu apa? Minusnya itu adalah kamu harus kerja long hours. Kalau part-time itu wajib banget untuk berdiri lama. Paling enggak itu minimal 7-6 jam dan istirahat cuma 30 menit aja. Kalau aku dari pengalaman aku 30 menit, tapi ada juga yang istirahatnya 45 menit, tapi nggak sampai 1 jam. Jadi minusnya itu doang. Dan kalau dari pengalaman aku, teman-teman semuanya kerja itu sangat kondusif, sangat suportif, bahkan baik banget rata-rata kalau sesama pekerja. Ada beberapa mungkin yang kurang baik, tapi bisalah terhitung jari dibandingkan waktu aku tinggal di Indonesia yang kebanyakan kita harus pakai orang dalam. Kalau di sini nggak perlu pakai orang dalam, nggak usah khawatir soal umur. Karena di umur berapapun, selama kamu mau kerja, kamu pasti bisa dapatkan pekerjaan. Dan di sini tidak ada batas usia untuk kerja, selama mau aja, selama kuat, selama mau, ulet, dan kerjamu bagus, pasti nggak lama karirmu itu bakal bagus. Karena aku dulu beranjak dari aku kerja part-time, terus mulailah
setelah itu 1,5 tahun aku diangkat jadi manajer di salah satu fast food restoran. Walaupun itu bukan dari backgroundku, tapi nggak apa-apa. Kita semua di Kanada wajib untuk belajar semua hal. Jadi itu adalah plusnya kalau menurut aku. Karena aku lebih suka sama lingkungannya. Dan kalau ada yang bertanya, ada yang rasis atau enggak? Kalau menurut dari pengalaman aku, sejauh ini belum ada yang rasis ke orang Indonesia. Dan kebanyakan rasisnya karena sifat ataupun karakter dari manusia itu sendiri. Bukan karena mereka rasis secara negara ataupun itu. Tapi adalah gimana sifat dan perilaku kamu ketika berada di negara orang. Jadi sekian dulu ya. Kalau ada yang mau bertanya boleh banget ke Instagram aku ya, DM aja. Thank you. Merci beaucoup.